yang mendapatkan perintah untuk melakukan lidik dan sebagainya adalah perintah yang melawan hukum atau tidak. Baik bagi yang memberi perintah maupun yang melaksanakan perintah. Baik, mohon izin Yang Mulia, saya tidak spesifik menjawab itu, tapi di dalam konsep pidana itu ada di dalam alasan-alasan atau dasar-dasar penghapus pidana. Jadi dasar-dasar penghapus pidana itu ada dua, Bapak, dibedakan ke dalam dua, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Nah, yang spesifik yang saya kira ada korelasinya dengan pertanyaan saudara tadi itu adalah pasal 51 Yang Mulia. Ya. Jadi pasal 51 itu ada dua ayat, Pak. 51 ayat 1 dan 51 ayat 2. 51 ayat 1 itu yang tadi dikaitkan dengan yang tadi ditanyakan itu lebih cenderung, lebih cocok kepada yang 51 ayat 1. Apa 51 ayat 1 itu adalah bahwa salah satu alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, saya tidak membacakan secara persis norma pasal 51 ayat 1 tadi, itu adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh si bawahan tadi, itu adalah dibenarkan secara hukum ketika menjalankan perintah dari atasan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Nah, itu ada di dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Artinya konsekuensi dari pasal 51 ayat 1 KUHP itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh bawahan yang menjalankan perintah atasan, ya atasan itu mempunyai kewenangan untuk itu, perintah bisa tertulis bisa lisan, yang penting adalah bahwa perintah itu diberikan oleh atasan yang mempunyai kewenangan untuk itu, maka perbuatan yang dilakukan oleh si bawahan tadi adalah dibenarkan secara hukum. Artinya ini menghapuskan unsur perbuatan melawan hukumnya. Baik. Demikian Bapak. Yang mulia. Terakhir, bagaimana pendapat saudara terkait dengan penjelasan saudara atas pertanyaan saya tadi, bahwa ini sah, ini berwenang, tidak melawan hukum. Apakah terhadap pelaku yang demikian dapat dikatakan, tadi saudara masih tersamar itu ya, supaya saya tidak salah nanti dalam membuat kesimpulan dalam pembelaan saya. Apakah mereka bisa, atau ketentuan pasal 51 ayat 1 KUHP bisa diterapkan kepada pelaku yang demikian? Baik Yang Mulia, tadi sudah saya tegaskan bahwa yang paling penting esensi pasal 51 ayat 1 itu bisa tidak diterapkan itu pertama adalah harus ada perintah atasan yang berwenang, yang mempunyai kewenangan untuk itu. Kemudian yang kedua diberikan perintah itu kepada bawahannya. Nah, bawahan sudah melaksanakan perintah itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh atasannya, maka oleh karena itu bawahan kemudian konsekuensinya adalah perbuatan yang dilakukan oleh bawahan itu dibenarkan secara hukum. Artinya kalau dibenarkan secara hukum berarti unsur melawan hukumnya ini adalah dihapuskan. Kalau nggak ada unsur melawan hukumnya yang merupakan salah satu unsur esensial di dalam suatu pertanggungjawaban pidana tidak ada, maka ini tentu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Demikian Yang Mulia. Baik. Dari 51 ayat 1 itu supaya saya serak, karena persidangan ini setelah Yang Mulia disaksikan 158 juta orang. Pasal 51 ayat 1 KUHP, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Ya. Itu antara dibacakan isinya pasal 51 dan kesimpulan itu sama itu. Silakanlah nanti disimpulkan sendiri karena sudah dijelaskan oleh ahli tadi. Ya, silakan lanjut. Saya lanjutkan Yang Mulia.